Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di-subscribe dan di-like. Nah, karena satu subscribe, satu like, kita ibaratkan doa untuk Timnas kita. Menuju Piala Dunia. Amin. Akhirnya kita menang perdana ya. Di pertandingan perdana ini kita menang walaupun agak kesulitan di awal-awal ini ya, waktu ya. Betul. Akhirnya di pertandingan awal, pembukaan laga ini kita dapat 3 poin. Mantap. Nah, kita baca komennya. Let's go Garuda, good start Garuda. Wih, Sandy Walsh, Kevin Dix tepuk tangan. Jens Raven, wih. Ya Jens Raven tidak dipanggil untuk AFF ini ya. Wih, dikit lagi bang, lu bakal masuk squad. Yoi, El Gercep. Tapi emang agak ini ya, di babak pertama itu agak kesulitan banget. Nah, itu dia. Kita banyak digempur ya. Iya. Untungnya kita punya pertahanan yang solid, kiper juga bagus bermainnya. Ya, kalau menurut lo di babak pertama itu kita kenapa sih sampai bisa seperti itu? Dimana ball position pun dikuasai oleh Myanmar. Myanmar ya. Ya, mungkin itu strategi untuk melihat dulu permainan lawan ya. Kita bertahan dengan sedemikian rupa, setangguh mungkin, baru kita babak kedua melakukan penyerangan. Ya terlihat dari awal babak pertama kita langsung melakukan 3 pergantian pemain ya. Di mana Asnawi, Rafael Strijk main di menit di babak kedua awal ya. Masuknya dari Strike itu benar-benar kelihatan. Ya, mengubah permainan ya. Di mana pas di awal babak kedua permainan itu lebih aktif di sektor kiri ya, di posisinya Rafael Strijk. Juga Asnawi juga membuat pertahanan kita solid dan penyerangan juga dia membantunya. Ya, betul. Dan ketika gol itu adalah dari buah lemparan Arhan Pratama. Gokil. Dari lemparan dia akhirnya bisa peluang dan Asnawi bisa melakukan shoot ke arah kiper walaupun ketepis sedikit dan kena tiang, balik kena kepalanya kiper lagi. Dan akhirnya terjadi gol. Ya mungkin banyak yang memprediksi di atas 1-0 menangnya, tapi ternyata kita hanya mampu menyumbang 1 gol. Nah, ya, tapi ini awal yang baik ya, karena kita pertandingan berikutnya hari Kamis ya, melawan Laos nanti. Semoga aja lebih baik lagi dari pertandingan hari ini. Ya, pastinya karena apalagi mainnya di Indonesia. Sebagai tuan rumah biasanya kita tingkat kepercayaan dirinya lebih tinggi. Nah, tapi lagi-lagi kita nggak boleh meremehkan siapapun lawannya. Ya, itu dia. Kita harus pakai tampil dengan skuad terbaik ya. Sama seperti ini kan di Indonesia laga melawan Myanmar ini kan banyak sekali prediksi skor yang bilang Indonesia unggul lebih gitu kan. Seperti ya prediksi sampai 2-3 gol gitu. Tapi ternyata kita baru mampu 1 gol. Itu dia. Ya menarik juga ya. Di pertandingan kali ini lawan Myanmar, Asnawi bermain di bek kiri dan Arhan di bek kanan. Itu agak terbalik dari biasanya. Di mana Arhan biasa di kiri, Asnawi di kanan. Dan juga kita lihat lawannya cukup tangguh juga. Beberapa kali dia mencoba untuk menerobos pertahanan kita. Tapi ternyata kiper kita cukup bagus. Cukup bagus ya. Beberapa kali menyelamatkan gawang. Ya mungkin masih ada yang harus diperbaiki sih dari laga ini. Betul sekali ya. Dimana passing-passing kurang. Ya, aliran bolanya kurang ya untuk di babak pertama khususnya. Dan di babak kedua sedikit lebih baik. Ya semoga nanti lawan Laos makin lebih baik lagi. Ya betul, mungkin jadi catatan tersendiri. Oke, kita baca. Ya, Strijk terlihat sangat OP main di kompetisi ini. Wah, Strijk masuk langsung cair jer depan. Betul banget. Digeng terus di Solo Strijk. Asli ngaruh banget ya, betul. Iya betul. Ya pas dia main ya. Strike itu sampai sepertinya kayak lawan aja malah ngejagain dia. Nah, itu dia. Jadi pada fokusnya ke Rafa semua. Nah, itu dia. Pas proses golnya Asnawi juga si Strijk itu agak di depan kiper ya. Agak menutup pergerakan kiper sebenarnya, menghalangi. Itu sangat bagus sekali. Dia membuka ruang untuk orang lain. Betul banget. Strike itu benar-benar membuka ruang. Apalagi dengan kejailan-jailan dikit ya. Jail-jail. Iya, Jadi memancing kan emosi. lawan sampai udah kesel dulu sama dia. Nah, itu dia. Kita lihat. Nah, fun fact malam ini, Arhan Pratama, wush. Yang kedua, mainnya lokal toel banget. Waduh. Yang ketiga, Kakak 45 menit, nggak kelihatan jir. Ya. Yang keempat, permainan depan lebih hidup, ada Rafa. Yang kelima, Asnawi mode versus Argentina jir.
Yang keenam, fix Mortal Kombat Gear. Intinya jangan berekspektasi tinggi karena ini yang main U22. Tetap support pemain muda der. Yoi. Ya, benar banget. Beberapa media luar juga yang mengatakan bahwa Indonesia tuh nggak serius untuk AFF. AFF ini. Karena yang diturunkan junior-junior. Junior. Untuk pemain senior ada hanya beberapa aja ya. Ada Arhan, Asnawi, dan Strike. Iya, Marcelino. Marcelino. Ya, kita baca dari komentar Indrias. Rank Indonesia naik jadi 124 ya, plus 1. Yoi. Ya walaupun ini bukan agenda FIFA, tapi ini juga mempengaruhi poin dari ranking FIFA Indonesia. Ya, walaupun poinnya nggak sebanyak dengan Kualifikasi. pertandingan kualifikasi. Tapi ada naik dikit-dikit. Nih, tahu kan kenapa pemain inti nggak diturunin di AFF? Ya karena ini Liga Mortal Kombat. Wah. Ya, karena kita lihat juga tadi pun sempat deg-degan pas Rafa hampir kena. Wah, tackle keras ya. Iya. Untungnya Rafa juga bisa menghindari. Iya. Karena itu sangat disayangkan kalau sampai terjadi. Baru pertama nih, baru mulai. Masih panjang langkahnya. Ya, untung dia bisa menghindari. Iya. Ya, turnamen Tarkam kayak gini mau diisi pemain Messi Girls, Kevin Dix, Jaices, nggak dulu. Ya itu dia. Bisa cedera panjang. Karena nanti kita kan juga kualifikasi ya bulan Maret ya. Ada pertandingan kualifikasi melawan Australia. Ya beruntung juga kita mendapatkan wasit yang adil, ya, cukup adil dari Hong Kong. Ya, ini komentar dari Iman Setiawan _05. Pak Sinteyong, wah, mempersiapkan skuad ini untuk SEA Games Thailand Maret 2025. Dan bismillah bonusnya masuk final AFF. Dan mudah-mudahan dimudahkan agar bisa juara untuk pertama kalinya. Nah, itu dia. Ya, amin. Amin. Turnamen kaki ketemu kaki, saling sikut, bro. Iya, cukup keras ya tadi juga pertandingannya. Tapi Indonesia juga tidak lembek. Cukup membalas juga dengan keisengan-keisengan. Ya, Piala AFF ini cuma buat ajang pemanasan skuad timnas U22. Jangan naruh ekspektasi tinggi ke mereka. Mereka itu nanti baru matangnya pas SEA Games sama Piala Asia U23 2026. Ya, kita lihat komentar dari UNS Futsal. Asnawi kok kayak orang mabok yang mainnya. Ya, Astawi memang kita lihat ya pertandingan ini benar-benar agresif banget. Kalau yang tadi ada yang komentar bilang Asnawi seperti main waktu Indonesia lawan Argentina, iya benar banget. Betul. Agak sedikit ya gerasa gerusuknya mantap sih. Iya. Terbang-terbang. Ngeri ya, kita juga ngeri. Kita jadi ngeri juga. Ngerinya dia cedera. Ngerinya dia cedera atau dia nanti kena kartu merah. Nah, itu dia merugikan tim. Ya, tapi untuk golnya bagus. Bagus. Keren sekali Asnawi. Ya, kita lihat dari Imam Faisal 93. Rafa. Kata Rafa, permen macam apa ini, Cok? Wah, iya. Ya, mungkin Rafa juga kaget ya mungkin ya. Iya. Mungkin kalau Asnawi, Arhan, Marcelino kan udah terbiasa ya bertemu dengan teman-teman dari liga gitu kan, Liga Indonesia. Tapi kan Rafa kan mungkin bener kaget banget ya. Iya, itu dia. Karena tackle cukup keras tadi tuh ada Ini dia. ada apa, ini ada apa. Ya, kita lihat komentar dari Desta Pratama. Apa sih Ronaldo gak jelas mainnya? Tapi memang ya tadi kalau tadi ada yang ngebahas nyenggol, tadi ada yang nyenggol Asnawi, ada yang nyenggol Ronaldo juga. Iya. Memang sempat kaget juga pas yang peluang dari Ronaldo itu udah bagus banget. Tapi bingung dia waktu itu ngoper ke siapa. Siapa yang dia lihat? Iya dia. Tapi walaupun itu sebenarnya ada peluang ya dari Ronaldo. Tapi ya itu peluangnya Sangat disayangkan ya. Iya. Tidak dimaksimalkan dengan baik. Dia ngoper ke siapa? iya dia ngoper ke siapa juga. Kita nggak tahu ya. Sampai bingung lah. Iya. Apa dia nggak ngeliat dulu gitu. Ya. Ya juga ada komentar dari ini ya, Arkan Kakak tadi. Di 45 menit pertama dia seperti kebingungan. Makanya langsung diganti ya. Ya Sobat Ces, ini klasemen sementara untuk grup B Piala AFF 2024. Peringkat pertama ada Vietnam dengan 3 poin dan selisih golnya 3 ya. Indonesia kedua 3 poin, selisih golnya 1 ya karena 1-0 ya. Lalu ada Filipina yang belum bermain, masih 0-0-0-0-0. Di peringkat keempat ada Myanmar. Si golnya -1 ya. Poinnya 0 dan Laos di peringkat terakhir yaitu -3 selisih golnya, poinnya 0. Setelah ini kita bakalan lawan Laos. Iya betul. Dan lagi-lagi pokoknya kita nggak boleh menganggap remeh siapapun lawan kita. Nah, itu Tetap dia. fokus deh pokoknya. Ya. Kalau mau menang itu fokus dan strateginya mungkin agak Dikuatkan lagi. Nah, itu dia. Karena kita lawan Laos nanti lawan Filipina baru lawan
Nguyen. Iya. Lawan Vietnam ya. Nah itu dia. Yang cukup keras juga untuk bermain di Piala AFF ini. Ya mungkin untuk Laos, apalagi kita bermain di kandang kita ya, optimis sih bisa dapat 3 poin. Tapi lagi-lagi kita nggak boleh meremehkan lawan. Nah intinya itu dia. gitu. Jangan sampai itu ya, kayak kita optimis kita lawan Iya Cina. betul. Akhirnya kita malah kalah. Makanya jangan sampai bikin eksperimen lagi deh. Nah itu dia. Apalagi ini eksperimennya masih junior. Junior. Jadi agak tambah pusing nanti dia di rubah-rubah dikit lagi, berubah lagi, pusing lagi. Itu dia. Ya karena Laos itu peringkat ranking FIFA-nya jauh di bawah kita ya. Semoga aja kita bisa menang ya lawan Laos. Iya Karena kalau kita kalah turunnya bisa jauh juga Iya, lumayan. makanya itu kita mengharapkan apa ini yang akan dirubah sama. Coach Sinteyong. Iya betul. Apalagi ini kan berapa hari lagi kan? Nah itu dia. Jaraknya dekat ya. Iya. Hanya 3 hari kurang Dan lebih. kalau benar-benar harus diperbaiki sih kayaknya permainan ini. Iya. Kalau enggak nanti Vietnam akan tertawa-tawa ini dengan kita bisa jadi ajang target bully-bulian dia. Wah itu dia. Kalau kita mainnya tetap seperti di babak pertama tadi. Nah seperti kata ini ya, Hedi Sugiono. Gak yakin bisa menang lawan Vietnam kalau kayak tadi cara mainnya. Nah itu Betul. dia. Apalagi kita mainin langsung di Vietnam loh. Main di Vietnam kan tahu sendiri. Buh. Kemarin kita habis kita flashback sedikit berapa kali 2 kali terakhir pertandingan kita saat melawan Vietnam dikalahkan di kandangnya. Nah, Itu akan ada rasa sakit hati itu gitu dia. sama Indonesia. semoga aja kita bisa mengatasi permainan Vietnamnya. Nah, apalagi Vietnam nurunin langsung senior. Nah itu dia, Vietnam seniornya. Komplit ya. Karena target mereka adalah juara AFF. Iya betul. Sama seperti target Jepang. Sekarang nggak lolos Piala Dunia lagi targetnya, tapi jadi juara Piala Dunia. Ketika kita masih menargetkan untuk lolos Piala Dunia. Yoi. Mantap. Nah, kita lihat komentarnya lagi. Ya, lawan tim abal-abal dan lemah kayak Myanmar aja mainnya amburadul. Apalagi lawan Vietnam, di kandang Vietnam lagi. Itu dia. Lawan Filipina buat seri pun berat sepertinya. Waduh. Itu dia. Itu dia. Ya, kalau secara usia Myanmar nggak selama itu, Bang. Malah bagus ke Indonya U22 tapi bisa menang. Jangan lupa AFF 2010, Malaysia yang mayoritas pemain U23 juga juara dengan permainan yang biasa aja. Nah, itu dia. Kita juga bisa mencontoh untuk Malaysia ya, di mana U23 dia kebanyakan ya rata-rata U23 bisa menjuarai Piala AFF di 2010. Iya. Ini harus segera dibenahi. Yang kurang-kurang. Yang kurang-kurang. Yang lebih ditingkatkan lagi. Iya, betul banget. Keren banget itu. Pokoknya ini sepertinya masih ada miskomunikasi antar pemain juga. Masih belum klik. Nah, aliran bolanya masih agak kebingungan sebenarnya. Untuk di babak pertama. Untuk babak kedua ya cukup bagus sebenarnya. Padahal Rafa main jalan. Nah, itu dia. Rafa emang sangat berpengaruh ya untuk merombak, Yoi. ngacak-ngacak pertahanan dan emosi lawan. Ya, lihat komentarnya dari Rini SJS. Walaupun stadion kayak pakai lampu Petromax, yang penting match pertama bisa amanin 3 poin dulu. Iya betul. Yang udah sih lapangannya agak. Ya, karena di pertengahan pertandingan ya, ada momen dimana lampunya tuh silau banget. Padahal lagi nyorot ke lapangan doang. Iya. Ada silau banget, warnanya agak putih gitu. Tapi tenang aja, kalau lapangan Indonesia aman lah. Nah, itu dia. Apalagi yang di Solo ya. Di Solo itu sangat terawat. Ya Sobat Jazz, itulah berita kita terupdate kali ini. Jangan lupa tonton Timnas Indonesia di Piala AFF. Kalau punya tanggapan boleh komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, di like, share ke teman-teman kalian. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda. Salam Jazz.